Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat channel Kang Z dimanapun berada. Kembali lagi di channel Kang Z, channel berbagi pengalaman yang edukatif, kreatif, dan inovatif. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pada video yang lalu saya telah berbagi pengalaman bagaimana kita memulai usaha di bidang pertanian. Kali ini saya akan berbagi tips atau pengalaman kemampuan apa saja yang harus kita kuasai di dalam menjalankan usaha, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, untuk menjalankan sebuah usaha tentu tidak semudah yang kita bayangkan atau tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan keuletan, dibutuhkan kerja keras dan pantang menyerah ya sahabat-sahabat. Ada kemampuan yang harus kita kuasai di dalam menjalankan usaha. Kemampuan ini nantinya sangat fundamental atau wajib dimiliki oleh kita semua di dalam menjalankan usaha. Yaitu yang pertama kemampuan teknik dan analisis. Nah, sahabat-sahabat, ketika kita ingin menjalankan usaha, maka kita wajib mempunyai kemampuan berbagai teknik maupun analisis pada bidang yang kita geluti dalam usaha itu. Contoh, ketika sahabat-sahabat ingin menanam cabai atau terjun di bidang pertanian atau di bidang sayur-sayuran, maka sahabat-sahabat harus menguasai kemampuan dalam berbagai teknik. Misalnya, sahabat-sahabat harus menguasai teknik pengolahan tanah, kemudian teknik pembibitan, teknik pemupukan, teknik pengendalian hama, kemudian sampai pada teknik pemanenan, bahkan sampai teknik pemasaran ya sahabat-sahabat. Kemudian selain dari teknik, sahabat-sahabat juga harus mempunyai kemampuan analisis. Nah, kemampuan analisis ini berhubungan dengan kalkulasi ya sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat sebelum berusaha atau memulai sebuah usaha, sahabat-sahabat harus mengkalkulasikan dulu, harus pandai mengkalkulasikan dulu apa saja hal-hal yang harus sahabat-sahabat rencanakan. Misalkan kalkulasi ini berhubungan dengan penghitungan, misalnya sahabat-sahabat sebelum menanam cabai atau sayur-sayuran yang lainnya, tentu sahabat-sahabat harus melakukan riset pasar atau penelitian pasar. Sahabat-sahabat harus menggali informasi seberapa banyak kebutuhan pasar yang harus kita penuhi ya, atau kebutuhan pasar di suatu daerah berapa besar kebutuhannya. Lalu kemudian kita akan mengkalkulasikan juga seberapa banyak petani-petani yang lainnya yang seusaha dengan kita. Nantinya ini untuk menghitung seberapa besar kita harus menanam atau menghasilkan produk tersebut untuk mensuplai pasar. Jangan sampai produk yang kita hasilkan itu berlebih, tidak sesuai dengan kapasitas pasar. Ini dikarenakan mungkin kita dalam menanam atau memproduksi sesuatu tidak menghitung dulu, tidak merencanakan dulu, tidak memplanning dulu seberapa besar kapasitas pasar yang harus dicukupi. Nah, ini sahabat-sahabat penting ya, analisis ini sangat penting sekali. Jika sahabat-sahabat mampu menguasai teknik kemudian analisis, insya Allah walaupun tidak 100% sahabat-sahabat mencapai target, minimal 60-80% tercapai ya sahabat-sahabat kalau kita kalkulasikan dahulu. Tapi kalau kita tidak mempunyai teknik analisis, ya kita seperti berjalan di kegelapan malam ya sahabat-sahabat. Kita tidak punya pijakan, kita tidak punya rencana, tidak punya data yang jelas, sehingga
kalau bahasanya ngawur ya, dalam usaha ngawur. Akhirnya usahanya tidak untung, justru malah modalnya habis. Nah, itu sahabat-sahabat kemampuan dasar pertama yang harus sahabat-sahabat kuasai. Yang kedua, sahabat-sahabat harus mempunyai kemampuan secara psikis. Kemampuan secara psikis ini sahabat-sahabat berhubungan dengan jiwa dan karakter ya, sahabat-sahabat. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menghadapi ketika kita mungkin dalam keadaan usaha kita tidak menghasilkan untung yang banyak. Nah, artinya mental kita ini berhubungan dengan mental kita. Artinya mental kita harus bermental pengusaha ya sahabat-sahabat. Dan juga ketika mungkin usaha kita sedang jaya atau mendapatkan hasil yang banyak, tentu ini juga kalau mental kita tidak baik, justru kita akan melakukan hal-hal yang nantinya akan justru membuat usaha kita menjadi terpuruk atau hancur ya sahabat-sahabat. Ini penting mental ya, karena jatuh bangun dalam suatu usaha itu sudah hal yang wajar ya sahabat-sahabat. Tidak mungkin dihindari jatuh bangun dalam suatu usaha, tetapi bagaimana kita memplanning atau mengatur emosi kita ketika usaha kita itu terpuruk. Jangan sampai ketika usaha kita terpuruk, kita down, lalu kemudian kita off atau tidak melanjutkan usaha lagi. Nah, ini penting, ini berhubungan dengan psikis. Nah sahabat-sahabat, untuk merubah psikis ini tentu tidak mudah ya sahabat-sahabat, apalagi kita yang mungkin terlahir dari bukan kalangan pengusaha. Ini harus bekerja keras bagaimana kita keluar dari mental biasa menjadi mental pengusaha. Nah, untuk bisa keluar dari mental biasa menjadi mental pengusaha, tentu kita harus berubah lingkungannya, karena secara psikis ini, jiwa ini itu dipengaruhi oleh lingkungan kita ya sahabat-sahabat. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar setiap hari, setiap saat, kemudian mengkarakter dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi psikis ya. Nah, psikis ini berhubungan dengan mindset. Nah, perubahan mindset ya. Jika mindset kita ingin berubah dari mindset biasa menjadi mindset pengusaha atau seperti orang-orang yang berusaha, tentu kita harus keluar dari lingkungan kita. Artinya sahabat-sahabat, kita tidak perlu keluar secara fisik. Tentu sekarang sudah banyak cara, misalnya kita bergabung dengan orang-orang yang berpikiran sama atau bermindset sama pengusaha, yaitu misalnya kita bergabung dengan grup-grup di Facebook atau WA. Kemudian yang ketiga sahabat-sahabat, itu yang adalah doa. Nah, ini doa ini penting sekali ya sahabat-sahabat. Selain daripada kemampuan teknikal, kemudian analisis, kemudian secara psikis kita bagus, selanjutnya ada doa. Karena setelah kita berusaha tentu harus diiringi dengan berdoa ya sahabat-sahabat. Ketika kita sudah melakukan ketiga tersebut tetapi masih gagal, nah berarti itu berhubungan dengan rezeki lagi ya sahabat-sahabat, belum nasib. Dan sahabat-sahabat harus tetap semangat, jangan putus asa, dan selalu optimis. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.